Saya akan menjelaskan tentang analisis portofolio dari perusahaan Surya Citra Media. Dengan saya Mega Lestari dari Manajemen Keuangan B 2017. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa agendanya. Yang pertama ada profil emiten dan prospek usaha dari perusahaan Surya Citra Media. Yang kedua ada perbandingan dengan emiten yang sejenis. Yang ketiga, pencapaian dan kinerja perusahaan Surya Citra Media. Yang keempat, analisis fundamental dari perusahaan Surya Citra Media. Yang kelima adalah strategi usaha perusahaan Surya Citra Media. Yang keenam, analisis teknikal dari perusahaan Surya Citra Media. Yang ketujuh adalah valuasi Surya Citra Media. Yang kedelapan adalah investment summary. Selamat datang. Berikut adalah analisis dari portofolio perusahaan Surya Citra Media. Dan ini adalah merupakan logo dari perusahaan tersebut. Agenda pertama menjelaskan tentang profil dan prospek perusahaan Surya Citra Media. Perusahaan Surya Citra Media didirikan 29 Januari 1999 dengan nama PT Cipta Aneka Selaras. Dan pada tahun 2002, perusahaan Surya Citra Media secara komersial beroperasi. Alamat dari perusahaan Surya Citra Media berada di SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika, Lot 19, Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan dari perusahaan tersebut adalah bergerak dalam bidang produksi, televisi, hiburan, komunikasi, dan layanan jasa multimedia. Saat ini, kegiatan usaha utama dari perusahaan Surya Citra Media meliputi bisnis multimedia, konsultasi media massa, manajemen, dan konsultasi administrasi, mendirikan bisnis manajemen rumah produksi, animasi, media online, hiburan, film, dan musik. Anak usaha dari perusahaan Surya Citra Media yang kegiatan utamanya adalah jasa media penyiaran televisi, antara lain ada SCTV atau PT Surya Citra Televisi yang beroperasi secara nasional, Indosiar, PT Indosiar Visual Mandiri yang beroperasi secara nasional, PT Bangka Television hanya berada pada daerah Bangka Belitung, dan PT Surya Citra Pesona yang berada pada Gorontalo. 28 Juni 2022, Surya Citra Media memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham dari perusahaan tersebut atau IPO kepada masyarakat sebanyak 375 dengan nilai nominal Rp250 per saham dengan harga penawaran Rp1.100 per saham. Kemudian saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002. Kedua, menjelaskan tentang perbandingan emiten sejenis, di mana emiten yang saya ambil untuk bisa dibandingkan dengan perusahaan Surya Citra Media adalah perusahaan MNC, di mana perusahaan MNC memiliki bidang yang sejenis dengan perusahaan Surya Citra Media. Dari perbandingan emiten tersebut yang bergerak di sektor sejenis, saham Surya Citra Media memiliki ROE yang tinggi dibandingkan dengan emiten
yang saya bandingkan. ROE merupakan jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu emiten dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham, di mana besar dari ROE perusahaan Surya Citra Media yaitu sebesar 23,42%. Di mana rasio pengembalian ekuitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan dana investor secara efektif. Pada umumnya, semakin tinggi rasio return on equity ini akan semakin baik. Pada perbandingan di atas, perusahaan juga memperoleh ROA yang tinggi sebesar 19,22 dibandingkan dengan emiten yang saya bandingkan, di mana ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan presentasi keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset, atau dengan kata lain merupakan rasio mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode. Ketika ROA tinggi atau semakin besar, artinya bahwa perusahaan tersebut akan semakin baik dalam mendapatkan keuntungan. Kemudian membandingkan DER, di mana DER adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. DER digunakan untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi DER, maka diasumsikan perusahaan tersebut memiliki risiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas dari perusahaan. Nah, pada tabel PowerPoint tersebut diketahui DER dari perusahaan Surya Citra Media memiliki nilai yang paling rendah atau kecil jika dibandingkan dengan emiten yang saya bandingkan, yaitu sebesar 0,22. DER dengan angka di bawah 1, hal itu menjadikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Dari hasil perbandingan tersebut, kita dapat melihat perusahaan itu memiliki hasil yang baik, sehingga menurut saya layak untuk disebut sebagai saham unggulan atau saham yang memiliki konsisten. Bagian ketiga, pencapaian dan kinerja perusahaan Surya Citra Media. Pencapaian kinerja keuangan PT Surya Citra Media di paruh pertama tahun ini berhasil dilalui positif, meski perolehan laba terkoreksi atau mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019. Tetapi total aset perusahaan ini juga naik 4,73% pada paruh pertama tahun ini senilai 6,90 triliun. Sebelumnya, total aset pada paruh pertama tahun 2018 sebesar 6,58 triliun dan 2017 adalah 5,45 triliun, sehingga dapat dikatakan pada 2018 ke 2019 mengalami kenaikan dalam total aset. Beberapa faktor yang meningkatkan aset perusahaan ini ialah kenaikan 25,48% pada piutang usaha dari pihak ketiga mencapai 1,94 triliun pada semester 1 ini. Selain itu,
Investasi jangka panjang perusahaan ini juga meningkat sebesar 14,27% menjadi 116,23 miliar rupiah. 4. Strategi usaha dari perusahaan Surya Citra Media. Tidak banyak melakukan strategi dari perusahaan ini. Yang saya lihat, perusahaan ini hanya melakukan inovasi produk atau konten seperti pembuatan animasi atau hal multimedia lainnya. Yang kedua, ada perusahaan harus sustainability, karena perusahaan ini juga bergerak di bidang periklanan yang dapat menjamin untuk pertahanan dari perusahaan, di mana periklanan sangat gencar dalam tahun-tahun ini, sehingga menurut saya strategi perusahaan ini cukup baik untuk dilakukan. Yang ketiga, ada pertahanan pangsa pasar, di mana perusahaan Surya Citra Media ini sangat mempertahankan pangsa pasar dalam pangsa pasarnya itu ke arah multimedia atau pertelevisian yang seringkali memiliki rating yang tinggi. Beralih ke agenda analisis fundamental, di mana analisis fundamental ini dilakukan dengan melihat dari total aset dan liabilitas, total equity, total revenue, dan profit for the period. Nah, berdasarkan data tersebut, total aset yang dimiliki perusahaan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada perusahaan telah tercatat sebesar 6.188.633 miliar pada September 2018 lalu. Akan tetapi, dilihat dari total liabilitas dari emiten tersebut juga mengalami penurunan dari 2014 ke 2017. Pada September 2018, emiten tersebut mencatat total liabilitas sebesar 1.109.808 miliar, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 13,20%. Perusahaan Surya Citra Media pada total equity dilihat terus mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai September 2018 dengan nilai sebesar 5.078.825 miliar dengan kenaikan 15,29% per September 2018. Beralih ke total revenue atau pendapatan dari perusahaan tersebut dari 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang dapat dikatakan baik untuk emiten sejenis ini. Kemudian ada data dari total profit for the period yang mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai September 2018. Dengan hal tersebut, dari hasil pengamatan dan analisis fundamental, maka saham dari perusahaan tersebut layak dibeli karena memiliki kondisi fundamental yang berkategori baik. Valuasi perusahaan Surya Citra Media. Berdasarkan dari data yang berada pada PowerPoint, dapat dilihat bahwa per industri tersebut dalam bulan Januari 2019 sebesar 6,49, sedangkan per perusahaan Surya Citra Media pada bulan Januari 2019 perusahaan tersebut sebesar 17,38. Maka dapat disimpulkan harga saham dari perusahaan Surya Citra Media undervalued. Beralih ke agenda ke-7, analisis teknikal dari perusahaan Surya Citra Media. Dilihat dari analisis teknikal, harga saham mengalami penurunan secara terus-menerus. Akan tetapi, jika dilihat dari analisis teknikal,
saham dari perusahaan Surya Citra Media memiliki hal buruk, karena jika ingin membeli akan mendapatkan kemungkinan besar risiko yang mengalami kerugian. Sehingga menurut saya jika ingin membeli saham, kita harus melihat dari pasar modal, harga saham, kondisinya, sehingga tidak harus melihat dari atau melihat dari sisi selain dari analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Beralih ke agenda terakhir atau ke-8, yaitu investment summary, di mana saya membeli saham ini pada tanggal 22 April 2020. Membeli saham dari perusahaan Surya Citra Media seharga Rp750 sebanyak 1 lot dari modal awal sebesar Rp100.000, sehingga modal awal berkurang sebesar Rp75.113 dan sekarang masih tersisa sebesar Rp24.900. Berikut adalah analisis portofolio yang saya jelaskan. Terima kasih.